kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada dosen pengampu selaku dosen mata kuliah pendidikan gizi, yaitu Ibu Seniwati Anwar SKM MPS. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila dan teman saya atas nama Ibu Zulia. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kepada wanita remaja tentang menstruasi. Jadi menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang dialami wanita. Nah, siklus ini terjadi secara alami dan merupakan bagian dari proses organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, setiap bulannya organ reproduksi wanita mempersiapkan kehamilan, di mana persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium, nah yang berisi pembuluh darah. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan buruk dan keluar bersama darah melalui vagina. Nah, menstruasi pertama kali bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun rata-rata siklus menstruasi pertama dimulai pada usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah peredaran tubuh. Nah, siklus menstruasi tersebut akan berlangsung sampai masuk pada masa menopause. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang fase-fase siklus menstruasi, teman saya akan membagikan gambar dari siklus menstruasi. Jadi bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar dari siklus menstruasi. Nah, di mana fase yang pertama adalah fase menstruasi. Sebelumnya yang di samping kiri ini adalah yang bagian atas adalah hormon, yang bagian tengah adalah siklus ovarium, dan yang paling bawah adalah siklus uterus atau disebut dengan lahir. Nah, untuk fase yang pertama adalah fase menstruasi, di mana fase ini diawali dengan tidak dibuahinya ovum. Nah, di mana kadar hormon progesteron ikut turun sehingga menyebabkan penurunan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Nah, dalam fase ini hormon FSH dan LH dibantu oleh hormon estrogen untuk mematangkan sel telur. Nah, biasanya fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Dan selanjutnya adalah fase yang kedua, yaitu fase praovulasi. Nah, setelah ovum matang, hormon FSH ini dan LH sedikit mengalami penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Nah, seiring dengan naiknya hormon estrogen ini, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Nah, kedua hal ini terus akan naik hingga ke tahap yang maksimal. Nah, yang ketiga adalah fase ovulasi. Nah, di mana fase ovulasi ini setelah mencapai titik maksimal yang tadi, hormon estrogen akan mulai menurun. Nah, pada fase ini terjadi lonjakan pada pada hormon FSH dan LH secara mendalam dan tinggi. Nah, hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum keluar dari sel telur atau ovum keluar dari ovarium. Nah, pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-23 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Nah, yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Nah, di mana setelah ovum lepas, folikel yang tadi yang tertinggal membentuk korpus luteum. Nah, di mana akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termatif yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Nah, setelah ovulasi hormon progesteron dibantu hormon estrogen ini, di mana kedua ini memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum akan hancur. Nah, dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Nah, hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Itulah tadi dari penjelasan tentang siklus menstruasi. Nah,
selama siklus menstruasi berulang, wanita dapat merasakan gejala-gejala tertentu pada dua fase, yaitu fase menjelang menstruasi dan saat menstruasi berlangsung. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang gejala menstruasi. Nah, yang pertama adalah gejala pramenstruasi atau PMS. Nah, pada siklus menstruasi, kadar hormon dalam tubuh wanita akan berubah. Nah, perubahan jumlah hormon tersebut bisa mempengaruhi fisik dan emosi sejak beberapa hari sebelum menstruasi. Nah, gejala ini disebut sindrom pramenstruasi atau premenstrual syndrome atau PMS. Nah, beberapa gejala yang muncul saat pramenstruasi. Yang pertama, sakit kepala, nyeri di payudara, timbul jerawat di kulit, perut kembung, perubahan suasana hati, dan perubahan gairah seks. Nah, gejala di atas ini bisa berlangsung selama 6 atau 7 hari. Nah, yaitu selama 4 hari sebelum menstruasi dan 2 sampai 3 hari sesudah menstruasi. Nah, yang kedua adalah gejala saat menstruasi. Nah, di mana berlangsung otot rahim mengalami kontraksi yang lebih kuat untuk melepaskan lapisannya. Nah, perubahan hormon pada fase menstruasi juga akan menimbulkan gejala menstruasi yang umumnya berlangsung selama 1 atau 3 hari. Nah, gejala yang biasa dirasakan itu seperti nyeri perut, rasa sakit seperti di tekanan perut, nyeri di bagian pinggul, punggung bagian bawah, dan paha bagian dalam. Nah, selanjutnya sakit kepala, pusing, mual, dan diare. Nah, gejala menstruasi ini akan makin berkurang seiring bertambahnya usia atau bahkan hilang ketika wanita sudah melanjutkan. Nah, itulah hasil dari materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya teman-teman ingin mengajukan pertanyaan. Ya, baik, saya akan bertanya apa saja diagnosis gangguan menstruasi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas Saudara Nur Amni telah memberikan pertanyaan kepada kami. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan tadi, apa saja diagnosis dari gangguan menstruasi. Nah, untuk mendiagnosis gangguan menstruasi itu sendiri, itu dilakukan oleh dokter spesialis. Nah, pertama-tama dokter ini akan menanyakan seputar siklus menstruasi. Seperti yang dijelaskan tadi, ada siklus menstruasi yang lambat dan ada siklus menstruasi yang cepat. Dan dokter juga akan menanyakan riwayat penyakit yang pernah dialami oleh pasien. Nah, di sini dokter juga akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk memastikan gangguan menstruasi. Nah, yang pertama yaitu dengan melakukan tes darah, di mana tes darah ini dilakukan untuk mendeteksi anemia dan penyakit lain. Yang kedua, pap smear atau pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi dini kanker serviks dan kanker leher rahim. Nah, yang ketiga, dokter juga akan melakukan pemeriksaan cairan vagina untuk mendeteksi kemungkinan penyakit infeksi menular seksual. Nah, yang keempat, ada USG rahim. Nah, di mana untuk memeriksa kemungkinan miom atau kista ovarium. Nah, yang terakhir, dokter juga akan melakukan diagnosis biopsi atau pengambilan jaringan dari dinding rahim untuk mendiagnosis ketidakseimbangan hormon endometriosis atau sel kanker. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada Saudara Nur Amni. Saya kembalikan kepada Saudara. Terima kasih. Ya, baik, penjelasannya sudah saya paham. Terima kasih kepada Saudari Amni. Nah, selanjutnya yaitu kami akan membagikan kuesioner kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini kami punya kuesioner berupa pilihan ganda 10 nomor. Ini kami buat untuk mengevaluasi kembali materi yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, mungkin teman-teman bisa silang atau lingkari saja kuesionernya. Ay, when it come to you, pistol like buzz, issue with trust. Won't let no one get a piece of your love. Yeah, base it on loyalty, base it on us. I ain't the picture perfect type, but I'm making it up. You say you. Oke, baik. Dari semua jawaban teman-teman yang saya lihat, sepertinya teman-teman semua sudah
sudah memahami apa yang setelah kami jelaskan tadi. Di sini juga saya lihat rata-rata jawabannya sudah benar. Terima kasih, dan terima kasih untuk waktu kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Itulah hasil dari penyuluhan kepada wanita remaja yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.